Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel saya. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengoperasian untuk dump truck Caterpillar 777D. Saya akan tunjukkan nanti indikator-indikator atau memperkenalkan semua indikator yang ada di dalam monitor panel, termasuk switch maupun lever yang sering difungsikan di dalam cabin untuk 777D. Sebenarnya banyak sekali teman-teman kita yang masih membutuhkan informasi atau bimbingan bagaimana cara mengoperasikan dump truck. Bahkan ada yang penasaran ingin mengoperasikan dump truck 777 ya, atau Komatsu. Nah, di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara pengoperasiannya. Oke, sekarang saya berada di dalam cabin. Saya akan tunjukkan bagaimana cara pengoperasiannya. Dimulai dari indikator lamp. Ya, jadi di sini kita mulai dari sebelah kiri. Komponen yang pertama atau indikator yang pertama di sebelah kiri di sini paling atas itu ada turn signal indikator lamp untuk sebelah kiri. Ya. Kemudian dilanjut di bagian bawahnya ada indikator untuk dump body rise-nya. Ketika dump body kita naikkan, maka indikator ini akan menyala. Selanjutnya di bagian bawah ada reverse transmission position indikatornya. Ketika transmisi lever saya posisikan mundur, maka indikator ini akan menyala. Dan selanjutnya di sini ada indikator untuk lampunya. Sedangkan untuk di bagian bawah ada switch untuk front brake cut off. Selanjutnya kita masuk ke dashboard. Untuk bagian tengah ada coolant temperatur dan ada brake temperatur sebelah kanan. Dan di bagian bawah ada air pressure atau tekanan udara, indikatornya atau levelnya ya. Kemudian ada indikator untuk fuel levelnya di sini di sebelah kanan. Dan semuanya menggunakan analog. Dan di bagian sebelah kanan di sini ada techometer menunjukkan putaran engine per menitnya dan dikalikan dengan 100. Ketika RPM-nya menunjukkan di angka 5, maka putaran engine dia menunjukkan di angka 500 RPM. Dan untuk display sebelah kanan ada untuk display transmission position levernya, hubungannya dengan speed lever. Kemudian pada bagian display sebelah kiri ada indikator atau display untuk menunjukkan berapa kecepatan per kilometer per jamnya ya. Dan setiap unit bergerak maju mundur itu akan menunjukkan angka kilometer per jamnya. Untuk indikator lem sebelah kanan ada turn signal sebelah kanan ketika saya nyalakan WSR sebelah kanannya. Dan berikutnya ada alat untuk engine atau indikator untuk engine-nya. Ketika ada masalah maka ini akan menyala. Dan untuk yang ketiga ada secondary pilot lamp untuk steering. Dia akan menyala ketika emergency steering berfungsi. Dan untuk bagian 4 di sini ada retardernya atau ARC, baik itu difungsikan manual atau otomatis. Ini mirip dengan ARSC untuk di Komatsu, yaitu dia bisa dilakukan pengiriman secara otomatis maupun secara manual. Dan yang terakhir bagian bawah ada tulisan TCS, itu adalah singkatan dari Traction Control System, yang hampir
fungsinya sama dengan ASR untuk di Komatsu, yaitu mencegah terjadinya slip di salah satu roda. Kemudian di bagian bawah ada starting switch-nya ya, ada 3 posisi yaitu off, on, dan running. Pada switch sebelah kanan monitor panel, yang pertama ada switch untuk lampu. Kemudian yang kedua adalah switch sebagai opsional tambahan dan di sini digunakan untuk fatigue alarm. Kemudian yang ketiga di sini ketika ingin menyalakan switch untuk ARC, yaitu automatic retarder control, tinggal menekan switch ini. Dan yang keempat ada test switch untuk TCS atau traction control system. Dan selanjutnya di bagian sebelah kanan ada Caterpillar monitoring system operator scroll. Kemudian pindah ke bagian bawah ada throttle lock switch untuk mengunci RPM-nya ketika dalam kondisi low idle, dan di sini ada ether starting height ya ketika ini susah running, dan ini untuk switch AC. Kemudian berikutnya di sini ada body up sound reduction, dan yang terakhir ada secondary steering switch-nya. Dan di tengah di sini ada untuk AC-nya dan blower-nya paling sebelah kanan. Nah, untuk yang terakhir di dashboard sebelah kanan ada indikator peringatan ketika terjadi masalah di dalam sistem. Yang pertama ada indikator engine oil pressure, indikator lamp. Kemudian yang kedua di sini ada parking brake on. Dia akan menyala ketika parking brake-nya diposisikan on atau terjadi overstroke pada master cylinder untuk brake sistemnya. Ini akan menyala. Kemudian indikator yang ketiga, ya, indikator yang ketiga di sini ada torque converter dan brake oil temperatur, karena dia olinya gabung sehingga ini brake dan torque converter itu jadi satu temperaturnya. Dan selanjutnya yang keempat ada baterai charging indikator dan ada maintenance required indikator. Kemudian di sini ada untuk air filter restriction atau air cleaner, kebuntuan air cleaner. Ini akan menyala ketika terjadi kebuntuan. Kemudian ada gambar steering di sini ya, yang sebelah kanannya, yaitu low steering pressure. Ketika steering pressure-nya tekanannya rendah, dia akan menyala. Dan di sini ada transmission oil filter, indikator ketika dia mengalami kebuntuan. Dan ada coolant flow untuk mengindikasikan atau memberikan informasi kalau water pump-nya tidak berfungsi. Nah, di sini nanti akan menyala. Dan yang terakhir ada check engine indikator lamp. Dia akan menyala ketika terjadi foul atau error di sistem engine tersebut. Kemudian pada steering column di sini ada beberapa lever ya. Di sebelah kiri di sini ada lever untuk lampunya, termasuk turun signal kiri dan kanan. Kemudian ada untuk wipernya ya. Kalau ketika ingin menyalakan wiper ini tinggal diputar aja. Ya, kemudian ini saya coba putar ya. Ada putaran 1, 2, dan 3 untuk kecepatannya, dan di bagian ujungnya di sini nanti ada untuk menyalakan lampunya. Nah, kemudian di bagian bawahnya ada lever kecil untuk mengatur posisi daripada setirnya, apakah itu mau maju atau mau mundur, atau digerakkan tilt sesuai dengan keinginan operator. Dan untuk yang sebelah kanan di sini ada brake untuk retarder ya. Jadi retarder ini fungsinya hanya untuk melambatkan kendaraan ini atau dump truck ini. Dan di bawah sebenarnya ada pedal gas, brake, service brake, dan ada sebelah kiri ada emergency brake-nya. Di sebelah kiri kaki saya ada emergency brake ketika mengalami emergency. Dan untuk sebelah kanan di sini ada parking brake switch-nya, ini menggunakan switch dan di dalamnya ada air system-nya. Dan yang paling besar di sini ada lever untuk transmisi secara otomatis ya. Ini bisa perpindahan secara otomatis maupun secara manual. Ada sampai mulai dari speed 1 sampai dengan speed 7. Nah, ini hampir sama dengan di Komatsu, cuma kalau di sini angkanya satu persatu. Kalau melihat dari bentuk di dalam ruang cabin membandingkan dengan Komatsu, Caterpillar ini menurut saya
lebih sempit ya dibanding dengan Komatsu. Dan ketika ingin melihat penjelasan saya cara pengoperasian Komatsu, bisa melihat video saya yang lain, kami sudah berikan penjelasan. Nah, satu lagi untuk di sebelah kiri ada peredam bodi. Di sini ada 4 posisi, hampir sama dengan Komatsu, yaitu ada posisi lower ya, kemudian ada posisi float, dan ada posisi rise dan hold. Nah, tentunya digunakan untuk menggerakkan dam body seperti ini, dumping maupun lower. Kemudian di belakang operator seat ada beberapa konektor di sini. Ya, di sampingnya di sini ada konektor IT. Ketika ingin melakukan testing dan adjusting di dalam unit ini, maka bisa dicolokkan konektor di sini dan dihubungkan dengan IT atau laptop ya. Dan di bagian bawah, di bagian tengah ada untuk port untuk charging 12 volt untuk ngecas laptop ketika melakukan testing adjusting. Dan yang paling terakhir di sini ada untuk port untuk melakukan download data atau seperti payload dan lain-lain. Itu bisa dilakukan melalui port ini. Kemudian selanjutnya sini ada di bagian luar cabin ada komponen air cleaner ya, dimulai dari pre cleaner yang sebelah kanan, bentuknya sangat besar sekali dan dilengkapi dengan 2 air cleaner atau saringan udara. Karena ini bentuk engine-nya bentuknya V, dan tangki di sebelah kanannya ada tangki steering, dan di sini untuk melakukan pengecekan oil level untuk steeringnya. Dan yang sebelah kanan ada grease tank. Untuk sementara penjelasan kali ini untuk cara pengoperasian dan truk 777, ketika ada yang belum dimengerti silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.